Shalom, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah online yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada channel YouTube Silo Rapa Ministry. Link akan diberikan pada kolom deskripsi yang ada di bawah dan silakan Bapak Ibu boleh mengikuti agar kita dapat bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini setiap kami Tuhan. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi dan kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian. Nah saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari hari ini, kembali kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kita semua. Jadikan hari ini hari yang terindah bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami kembali menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Supaya apa yang kami dengar hari ini, apa yang kami terima dan apa yang kami pelajari itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya mengingatkan bagian yang ketiga di dalam Mazmur pasal 50. Nanti Bapak Ibu boleh membaca kembali ayat 16 sampai dengan ayat 23. Itu menyangkut soal bersungut-sungut.
Saudara, seringkali tanpa kita sadari kehidupan kita diwarnai terlalu bersungut-sungut. Kalau Bapak Ibu mau tahu, bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir itu 2 juta orang kurang lebih. Tapi ketika mereka masuk dalam tanah perjanjian cuma 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Saudara yang kasih Tuhan, Yosua dan Kaleb, Musa pun tidak bisa masuk. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena kehidupan bangsa ini selalu bersungut-sungut. Padahal apa sih kurangnya Tuhan? Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, memberikan perlindungan. Nah ini kembali bangsa ini selalu bersungut-sungut. Makanya Bapak Ibu, saya berharap hari ini coba sekali lagi warnai hidup kita selalu mengucap syukur. Kalau kita selalu mengeluh, kalau kita selalu bersungut-sungut saudara, tanpa kita sadari kita sudah jauh dari Tuhan. Kalau kita sudah jauh dari Tuhan, seakan-akan kita merasakan hidup ini hampa. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, bersungut-sungut adalah dosa yang seringkali menjadi persoalan besar dalam hidup kita. Dosa. Kenapa saudara? Karena di dalam bersungut-sungut itu salah satu yang dibenci oleh Tuhan. Camkan ini saudara. Jadi mulai hari ini kembali warnai hidup kita selalu mengucap syukur. Sebab setiap kali kita bersungut-sungut, setiap kali kita mengeluh, saudara, berarti itu kita harus waspadai. Karena Tuhan membenci orang yang bersungut-sungut. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa itu dibenci oleh Tuhan? Karena dengan bersungut-sungut berarti kita tidak menghargai anugerah Tuhan. Kita bisa napas pun puji Tuhan. Saudara bisa jalan kaki puji Tuhan. Saudara bisa makan tempe puji Tuhan. Coba lihat di ruang ICU. Saudara, jadi lihat tempe itu jangan musuh. Hingga nanti pada waktunya kita pun akan ketemu kaki babi, saudara. Tapi kalau hari kita ketemu toge, jangan bersungut-sungut. Toge itu berkat Tuhan. Saudara, inilah kenapa bersungut-sungut itu dibenci oleh Tuhan. Karena dengan bersungut-sungut berarti kita tidak menghargai anugerah Tuhan. Kita lewati hari itu anugerah Tuhan. Lewati bulan anugerah Tuhan. Lewati tahun itu anugerah Tuhan. Dengan bersungut-sungut kita juga menolak kasih karunia Allah. Itu kenapa Tuhan benci. Karena mulai bersungut-sungut kita menolak kasih karunia Allah yang luar biasa. Dan dengan bersungut-sungut berarti kita juga tidak belajar menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Coba belajar. Tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Hormat sama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa orang bisa bersungut-sungut? Yang pertama, seringkali tidak bisa mengindahkan teguran Tuhan. Itu yang pertama. 2 hari yang lalu saya sudah kupas kemarin, karena tidak menganggap penting firman Tuhan. Ini yang kemarin kita bahas sudah. Firman Tuhan dianggap angin lalu saja. Firman Tuhan dianggap nina bobo. Coba saudara, ketika kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ia seperti sebuah pohon yang tertanam di tepi aliran sebuah air. Daunnya tetap hijau dan tidak pernah kering, buahnya tidak pernah terlambat. Artinya berkat Tuhan akan selalu mengalir. Saudara yang kasih Tuhan, berkat kesehatan, berkat hikmat dari Tuhan, ini selalu mengalir saudara. Dan hari ini yang ketiga, hari ini saudara, kenapa kita atau penyebab kita bersungut-sungut? Karena masuk ke dalam pergaulan yang buruk. Nah ini saudara, Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita pergaulan kita di kalangan cemooh, pergaulan kita seakan-akan wah saudara, nah itu kan merusak, dipaksa, belum waktunya punya dipaksa. Nah ini, jadi pergaulan yang buruk
bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati dalam cara bergaul. Saudara, kalau kita bergaul dengan orang yang tinggi, saudara, bukan gak boleh, tapi ujung-ujungnya kita memaksakan diri. Akhirnya suami istri berantem karena kok rumah tangga barang-barangnya biasa, tetangga pergaulanku hebat-hebat. Nah ini, jadi hati-hati dengan pergaulan, hati-hati dengan pergaulan. Saudara yang kasih Tuhan, jika hidup kita masuk dalam pergaulan yang buruk, maka otomatis hidup kita juga penuh dengan bersungut-sungut. Seorang istri minta lebih dari suami karena materi, sudah, karena teman-temannya wow, bukan nggak boleh, saudara. Jadi kita harus waspadai. Nah, oleh karena itu, sudah kasih Tuhan, sekali lagi penyebab kenapa kita bersungut-sungut karena masuk dalam pergaulan yang buruk. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hidup kita juga akan penuh dengan bersungut-sungut. Karena itu pastikan pergaulan kita adalah pergaulan yang sehat, pergaulan yang diberkati Tuhan, pergaulan yang dapat memberi dampak baik buat hidup kita. Nah ini saudara, di mana pergaulan yang baik? Di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan juga harus lihat-lihat juga, karena domba kan punya karakter yang berbeda-beda. Makanya perlu pengembalaan. Nah ini saudara. Oleh karena itu hari ini sekali lagi saya berharap kunci rahasia untuk kita diberkati sebenarnya itu jaga hati kita. Supaya kita jangan bersungut-sungut. Saudara akan nikmati berkat-berkat Tuhan yang selalu baru. Kiranya renungan harian ini akan memberkati kita semua saudara. Ya. Bukan kita nggak boleh bergaul, bukan saudara, tapi jaga pergaulanmu. Kalau pergaulan yang buruk akan merusak hal-hal yang baik dalam hidup kita. Belajar mengucap syukur. God bless you. Selamat dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di pagi hari satu pelajaran yang indah yang kami terima hari ini. Bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan ampuni kami kalau seringkali kami mengeluh. Seringkali tanpa disadari kami seringkali bersungut-sungut. Tuhan akan memimpin kami pada hari ini untuk kami bisa bergaul dengan orang-orang yang membangun, yang bisa membangun hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur hari ini setiap umat-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus hari ini kami akan bisa melihat karya Tuhan yang nyata di dalam pekerjaan kami. Karya Tuhan yang luar biasa di dalam usaha kami. Karya Tuhan yang luar biasa untuk anak-anak kami. Bahkan kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan sanggup memberikan terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kami. Kami boleh mengucap syukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, tetap optimis saudara. Ya, kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.